Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berbagi ya. Mudah-mudahan video-video sebelumnya yang sudah saya buat bermanfaat untuk Anda semua. Semoga Anda yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan yang baik untuk orang lain itu lebih nyaman ketimbang kita marah-marah. Marah-marah nggak jelas, ngomel-ngomel, nyalah-nyalahin ulama. Lebih baik kita membantah dengan argumentasi, dengan referensi. Itu lebih baik dan lebih bijaksana ya. Karena itu saya tidak menutup ruang pada siapapun yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan. Silahkan dibantah dengan referensi, dibantah dengan argumentasi, bukan dengan caci maki ya. Baik, saya ada satu buku sudah saya singgung di video sebelumnya. Lihat ini judulnya, Ta'wilus Salaf li Sifatillahi Ta'ala. Takwil generasi salaf atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buku ini ditulis bukan orang sembarangan. Ini Profesor Muhammad Rabi Jauhari, itu adalah anggota Hayat Kibaril Ulama bil Azhar Syarif. Anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar, pakar akidah dari Al-Azhar Syarif. Lihat, Rabi Jauhari itu dikenal di Mesir, ulama besar Al-Azhar ya. Mau disesatkan juga nggak apa-apa ya, disesatkan juga nggak apa-apa, biasa. Sejaman dulu orang-orang disesatkan itu biasa. Kita akan membahas dan membuktikan bahwa dengan buku ini ternyata salafus saleh juga bertakwil. Nah, ini buku ini jawaban telak bagi orang-orang yang memandang takwil itu bid'ah, takwil itu bukan ajaran salafus saleh. Kata siapa? Ayo kita biasakan membaca ya. Di dalam buku ini ada banyak sekali riwayat-riwayat dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama salafus saleh, Imam Tabari, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Fulan. Mereka semuanya memandang ta'wil itu bukan sesuatu yang bid'ah. Ta'wil itu merupakan ajaran generasi salafus saleh juga dan bukti-buktinya ada. Tentu kita harus tegaskan ya bahwa sebetulnya kalau dipilih mana antara tafwid dengan ta'wil, mana yang lebih selamat gitu ya, aslam, yang lebih selamat adalah mazhab tafwid. Jadi kalau ada ayat-ayat yang bunyi lahiriahnya menunjukkan persamaan antara Tuhan dengan makhluk, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, satu kelompok dari Ahlussunnah wal Jamaah memilih sikap menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah dengan tetap menafikan makna zohirnya. Ada kata wajah misalnya dalam Al-Quran. Itu kan makna zohirnya seolah-olah itu anggota tubuh. Nah, ulama Ahlussunnah yang bermazhab tafwid mengatakan apa makna wajah? Allahu a'lam, tapi yang jelas bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Ada kata yad yang suka diartikan tangan. Apakah itu arti Allah punya tangan? Enggak. Tapi apa makna yad? Allahu a'lam. Begitu mazhab tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi dengan tetap menyucikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, saya katakan mazhab tafwid itu mazhab salaf, takwil juga mazhab salaf. Begitu ya, takwil itu mazhab salaf. Ayo kita buktikan satu-satu ya. Kita belajar membaca dengan kepala dingin. Enggak setuju tidak apa-apa. Apa itu takwil? Pertama kita jelaskan takwil itu dulu. Takwil itu apa sih? Nah, beliau menjelaskan di halaman 18 ini cetakan Al-Azhar ya. Buku hadiah majalah Al-Azhar. Takwil ibarat an sirfil ma'na zahir minal lafaz ila ma'nan akhar, an sarf afwan. Ana ta'wil ibarah an sarfil ma'na al-zahir min al-lafadh ila ma'nan akhar yahtamiluhu al-lafadh wa ya'duduhu. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafadz kayak tadi itu. Lafadz wajah, lafadz yad. Yad bisa artikan tangan. Makna zahirnya kan tangan, makna zahirnya wajah. Begitu ya. Atau bisa dalam hadis yanzilu rabbuna, turun. Makna zahirnya kan turun itu artinya pindah. Memalingkan makna zahir dari sebuah lafadz ke makna yang lain yang masih dicakup oleh lafadz itu dan dikuatkannya. Nah, ketika ada ayat yang menunjukkan seolah-olah ada persamaan atau seolah-olah Tuhan itu memiliki anggota tubuh, maka mazhab salaf yang lain adalah bertakwil. Artinya memalingkan makna zohirnya, kemudian menyebutkan makna lain yang masih dicakup oleh lafadz itu. Yad misalnya, tangan. Takwilnya apa? Qudrah, kekuasaan. Itu juga mazhab salaf. Ayo kita buktikan sekarang satu-satu. Oke, lihat. Nah, halaman 77 sampai ke bawah itu beliau membuktikan adanya riwayat-riwayat dari generasi salafus saleh yang bertakwil juga. Dari lafadz wajah dulu.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lihat. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Qala Ibnu Abbas, lihat. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, al wajhu ibaratun anhu ta'ala. Wajah itu ungkapan tentang dirinya, bukan wajah dalam arti Tuhan punya wajah kayak kita, bukan. Juga salah kalau dia katakan Tuhan punya wajah tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Lalu wajah yang dia maksud adalah wajah dalam arti hakiki. Salah. Yang benar wajah itu ditakwil. Kalau Anda memangut mazhab tafwid, bagaimana caranya? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu makna wajah ini, makna hakikinya. Yang jelas bukan jarihah, bukan anggota tubuh, ya. Imam Syaukani mengomentari, wa qala Syaukani al-wajhu ibaratun an dzatihi subhanahu wa wujudihi. Wujudnya, zatnya, bukan wajah. Kemudian ada ayat Al-Quran lain, aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian berpaling, maka di sana ada wajah Allah. Akhraja Ibn Abi Hatim an Ibni Abbas, lagi-lagi Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas. Apa maksudnya wajhullah? Qiblatullah, qiblatullah, kiblatnya Allah. Kemanapun engkau berpaling, maka di sana ada kiblatnya Allah. An Mujahid, Mujahid dan salafus saleh juga. Wa thamma wajhullah qala qiblatullah, kiblatnya Allah. Bukankah ini takwil? Bukankah ini generasi salaf yang bertakwil? Nah, ada lagi takwil lain. Imam Suyuti meriwayatkan di dalam kitab Durrul Mansur 3 riwayat. Salah satunya menyebutkan, termasuk riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari, yang punya kitab Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajah illa mulkah. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya, dalam arti apanya? Mulkah, kerajaannya. Tawil bukan? Tawil. Oke, sekarang misalnya ada kata ain. Ain bisa artikan mata kan? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Apa artinya ala aini? Imam Tobari yang punya Jami'ul Bayan, tafsir 23 jilid itu. Ala aini bimar'an minni wa mahabbatin wa irada. Ain artinya penglihatan, bukan mata, bukan berarti Tuhan itu punya mata, tapi penglihatan, diartikan penglihatan. Nah, kemudian ada lagi ayat yang menyebutkan dalam bentuk jama'. Jama' dikatain adalah a'yun. Wasna'il fulka bi a'yunina. Qala yaqul Baihaqi wal jam'u fi ala ma'na ta'zim. Ya, a'yun dalam hal ini maknanya penglihatan. Kenapa disebutkan dalam bentuk jama'? Kata Imam Baihaqi untuk menunjukkan keagungan. Bahwa Tuhan itu memerhatikan mereka dengan penglihatan yang berisikan pengagungan. Jadi penglihatan itu penglihatan yang berisikan pengagungan atau ta'zim. Nah, ini ta'wil semua. Artinya kata yad. Nah, yad. Jadi mazhab Asy'ariyah itu sebetulnya tidak datang dengan bid'ah. Mazhab Asy'ariyah yang mentakwil itu merujuk pada generasi salafus saleh juga. Saya teringat dengan salah satu ucapan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah dalam pengantar kitab Ahlus Sunnah al-Asy'ariyah, beliau menyebutkan tidak ada ayat yang ditakwil oleh mazhab Asy'ari, oleh ulama mazhab Asy'ari kecuali ada landasan dari ulama salafnya. Entah itu dari riwayat sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ada landasannya takwil itu. Bukan berdasarkan hawa nafsu, ya. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, orang Indonesia diartikan itu artinya tangan. Tapi maknanya tidak selamanya tangan. Lihat, Imam Tobari. Qala al-Imam Ibn Jarir at-Tobari. Ini ulama salaf. Abad ketiga, ya. Fi qawli yadullahi wajhani minat ta'wil. Ada 2 macam ta'wil. Ahaduhuma yadullah fawqa aydihim indal bay'ah li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi'atim nabiyahu. Wal akhar quwwatullah fawqa quwwatihi. Kekuatan Allah. Tangan, takwilnya adalah kekuatan atau kekuasaan. Bahwa kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Fi nusrati rasulihi, dalam menolong dan membela Rasulnya. Kekuasaan Allah itu jauh lebih tinggi ketimbang kekuasaan makhluk. Kemudian, banyak sekali. Wa yabqa wajhu rabbik wa qila arada bil yad al-qudrah. Al-Qudrah. Banyak sekali ini. Nah, Imam Tabari lagi-lagi menyebutkan riwayat ini. Imam Baihaqi sekarang. Imam Tabari juga sama. Wa qala Tabari yaqulu Allah Ta'ala was-sama baninaha wasaqfan biquwwatin was-sama banainaha bi aidin. Ada kata aidin sekarang. Dalam bentuk jamak dari kata yad. Maknanya sama, biquwwah, dengan kekuatan. Imam Baihaqi juga sama mengutip riwayat dari Mujahid. Wa an Mujahid fi qawli azza wa jalla was-samaa banainaha bi aidin qala ya'ni bi quwwatin. Ta'wil itu Imam Mujahid.
Itu takwil, saudara-saudara sekalian, itu namanya takwil. Bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Istiwa, saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Ulama ada yang mengatakan istiwa itu dengan istilah dalam arti menguasai. Apakah ada yang berpandangan demikian dengan salaf? Banyak lagi ini disebutkan. Sekarang misalnya Imam Qushairi mengutip dari Dhun al-Misri. Ini wafat abad 245 Hijriah. Artinya ini generasi salafus soleh. An qawlihi ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Faqala athbata dzatahu wa nafa makanahu. Dia menetapkan zatnya, wa nafa makanahu, dan menafikan tempatnya. Menafikan tempat. Gak ada itu generasi salafus soleh yang mengatakan Tuhan bertempat. Kalaupun ada, itu bisa ditakwil, dan takwil itu adalah ajaran salafus soleh juga, bukan bid'ah. Fahuwa mawjudun bi dzatihi, dia ada dengan dirinya sendiri tanpa bertempat. Wal asya mawjudatun bi hukmihi, dan segala sesuatu itu ada dengan ketetapannya. Ada lagi ayat Al-Qur'an yang lain, dan ayat ini sudah pasti tidak ada cara lain kecuali ditakwil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kalian berada. Ayo, kalau tidak ditakwil, artinya Tuhan bersama kita dengan zatnya begitu, jelek sekarang begini samping kita, nggak ada yang memahami begitu. Apa yang maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Kebersamaan itu yang dimaksud apa? Kebersamaan yang dimaksud di antara riwayat-riwayat yang dikutip oleh beliau di sini adalah ilmuhu ma'ahum. Ilmunya bersama kalian, pengetahuannya. Artinya Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada gitu loh. Bukan berarti zat Tuhan itu bertempat kemudian mengawasi makhluk-makhluknya bersama kita, dekat bersama kita. Bukan. Ini riwayat dari Imam Tabari, dari Ad-Dhahhak, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay ilmuhu ma'ahum. Oke, jadi pengetahuan Allah membersamai kita subhanahu wa ta'ala. Sekarang al-qurb, kedekatan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepadanya. Nah, dekat itu maksudnya apa? Dekat dalam arti jarak? Bukan. Imam Tabari lagi-lagi bertawil. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum yaqul wa rusuluna alladhina yaqbiduna ruhahu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jadi ketika dikatakan nahnu aqrab, kami lebih dekat, bukan Allah dalam arti berjarak dengan kita terus dekat begini, bukan. Tapi yang ditawil itu apa? Utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, ya, para malaikat kami yang mencabut nyawanya itu lebih dekat kepadanya ketimbang kalian. Jadi takwilnya adalah malaikat-malaikat. Begitu ya. Kemudian ada lagi aamintum man fis sama, ini ayat yang sering dijadikan pijakan oleh orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di langit. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari sosok yang ada dari zat yang ada fis sama, begitu ya, suka diartikan begitu tuh. Itu ayat Quran menyebutkan Allah itu fis sama. Ingat, ada takwilnya. Aamintum man fis sama, qala al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Qala Ibnu Abbas, aamintum adzaba man fis sama in asaitumu. Apakah kalian merasa aman dengan azab? Dengan azab dari sosok yang menguasai langit. Begitu seharusnya maknanya. Bukan dalam arti Tuhan bertempat di langit. Apakah kalian merasa aman dari azab sosok yang menguasai langit ketika kalian bermaksiat kepadanya? Begitu takwilnya. Yang menarik saudara, ini saya tutup ya. Imam Nawawi ini imam diakui oleh berbagai mazhab, mau Salafi, mau mau Asy'ari, Maturidi, karena beliau adalah orang besar, diakui keimamannya. Nah, dengarkan perkataan Imam Nawawi. Saya tutup dengan kutipan beliau ini. Qala, berkata ketika menjumpai ayat amintum man fis sama, la khilafa bainal muslimin, tidak ada perselisihan di kalangan orang muslim, qatibatan semuanya, enggak ada perselisihan. Apa yang enggak ada perselisihan? Faqihihim wa muhaddisihim wa mutakallimihim, baik dari kalangan ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli akidahnya, wa nudharihim, para intelektualnya, wa muqallidihim, bahkan orang-orang awam yang bertaklid kepada mereka pun, kata Imam Nawawi, enggak ada perselisihan. Apa enggak ada perselisihannya? An-nadhawahir al-warida bi dzikrillahi ta'ala fis sama, bahwa ayat-ayat yang zohirnya atau bunyi lahiriahnya seolah-olah menunjukkan Allah itu ada di langit, kaqaulihi ta'ala amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard wa nahwihi, laisat ala zahiriyah. Itu nggak bisa dimaknai secara zohirnya saja, tidak bisa dimaknai dalam arti Tuhan itu bertempat di langit. Ini siapa yang mengatakan? Imam Nawawi.
Terus bagaimana kalau tidak namanya secara zahirnya? Bal muta'awwala inda jami'in. Tapi itu ayat bisa ditakwil. Tidak ada perselisihan di kalangan orang muslim, kata beliau, bahwa ayat itu bisa ditakwil. Dan ayat-ayat semacam ini tidak bisa dimai secara zahirnya saja. Itu ya. Lihat, ini Imam Nawawi, bukan saya yang mengatakan. Dan beliau juga termasuk orang yang berpengaruh kepada generasi salafus saleh. Walhasil, yang suka menolak takwil itu justru yang bid'ah. Karena bid'ah itu kan artinya mengada-ngada. Ini buktinya generasi salafus saleh bertakwil. Anda mengharamkan takwil, menolak takwil, memandang takwil itu sebagai bid'ah. Itu yang namanya bid'ah. Itu mengada-ngada, itu nggak ada dasarnya. Sekarang kalau terbukti pandangan Anda bid'ah, Anda kira-kira mau nggak merevisi pandangan itu dan kembali kepada ajaran salafus saleh? Karena salafus saleh juga bertakwil. Boleh bertakwil, boleh bertafwid. Kedua-duanya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat, ya kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Kata orang ini berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Ya. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Nah, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Ya, perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini sudah sering dibahas tentang tulisan dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, apakah itu malikahu atau mulkahu. Orang ini paling paham bahasa Arab sehingga dia bilang yang mengatakan mulkahu itu harus belajar bahasa Arab. Saya kasih tahu satu fakta, nanti saya tampar dengan pembacaan kitabnya, tapi ini global dulu. Ditulis mulkahu itu di semua percetakan ada harkatnya mulkahu. Kok ada orang kemarin sore merasa paling paham maksudnya Imam Al-Bukhari itu malikahu? Dari mana? Satu. Yang kedua, orang ini ingin menegaskan bahwa takwil itu sesat dan tidak ada ulama salaf yang mentakwil, dan Imam Bukhari tidak pernah mentakwil. Artinya kalau bisa saya buktikan Imam Bukhari mentakwil, ucapan orang ini mardud, tertolak menurut akal sehat. Saya akan buktikan. Oke, kita tidak berpolemik tentang mulkahu atau malikahu. Saya buktikan dengan yang lain kalau Imam Bukhari itu mentakwil, dan yang mengucapkan Imam Bukhari mentakwil itu ulama yang kalau dibandingkan dengan orang tadi itu 1:1.000.000.000 pun belum cukup. Ya, begitu caranya ya. Gas dan jelas. Tidak jelimet-jelimet ya. Jadi intinya kita buktikan Imam Bukhari itu mentakwil atau tidak. Bukan hanya soal malikahu. Mari perhatikan, di situ jelas surah Al-Qasas, surah Al-Qasas. Ini tulisannya Imam Al-Bukhari ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu Imam Bukhari yang menulis. Itu teks Sahih Bukharinya. Kemudian ditambahkan oleh Imam Al-Bukhari illa mulkahu ya. Itu Pak baca mulkahu ya. Dari mana bisa dibaca malikahu ya? Kayaknya cuma dia yang seperti itu. Kemudian bahkan Imam Bukhari itu juga memberikan alternatif yuqalu sigot tamrid ya. Dan dikatakan ya, kalau biasanya ulama menyajikan dua pendapat dan yang kedua itu diberi sigot yuqalu, itu biasanya itu yang tidak dipilih. Artinya yang dipilih yang pertama, hanya disampaikan ada varian lain gitu. Apa ya? Yang kedua itu illama urida bihi wajhullah. Kecuali sesuatu wajhahu itu wajhullah di situ diartikan ma urida bihi wajhullah, yaitu sesuatu yang diinginkan dengannya keridhaan Allah atau Allah ya, yang ditujukan untuk Allah gitu. Ini artinya perbuatan baik malah ya. Nanti saya buktikan bahwa wajhullah diartikan adalah sebagai amal baik. Langsung lompat kepada teksnya Ibnu Hajar. Qauluhu ya. Ucapan atau tulisan dari Imam Bukhari itu illa wajhahu ya, yaitu illa wajhahu ai illa mulkahu, yaitu illa mulkahu ya. Saya kasih pengantar dulu. Ada ulama yang menolak kalau ini adalah bersumber dari Imam Bukhari.
Artinya ini Imam Bukhari pun sudah mengikuti yang sebelumnya, maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar di sini ya. Fi riwayati An-Nasafi, itu ada dalam riwayatnya An-Nasafi. Wa qala Muammar atau wa qala Ma'mar berkata fadzakaruhu, kemudian menyebutkan bahwa wajhahu itu maksudnya adalah mulkahu ya. Kemudian wa Muammar hadza, Muammar yang dimaksud di sini huwa Abu Ubaidah ibnu Al-Mutsanna. Ini adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Mutsanna. Ya. Wa hadza kalamuhu fi kitabihi Majazul Quran, dan ini ucapan dia dalam kitabnya Majazul Quran. Ya. Lakin bilafdi illa huwa, tetapi ternyata setelah dicek lafadznya adalah illa huwa, bukan illa mulkahu ya. Artinya sekarang sudah ada versinya. Versi pertama mulkahu ya. Yang kedua justru ada huwa saja. Jadi ya Allah, wajhullah itu ya Allah maksudnya. Zatnya Allah gitu ya. Itu kan sudah berubah dari wajhuhu, asalnya muka Allah kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, toh maksudnya adalah Allah. Ya, Allah sendiri ya. Kemudian wa kadza naqalahu At-Tabari, dan begitu juga diriwayatkan atau dinukil oleh Imam At-Tabari. Yang dinukil oleh Imam At-Tabari ini adalah yang makna huwa ya, bukan mulkahu ya. Anba di ahli Arabiyah, dari sebagian ahli bahasa Arab atau ulama bahasa Arab. Wa kadza dzakarahu Al-Farra, dan juga begini adalah disebutkan oleh Al-Farra. Wa kadza, dan begitu juga dzakara menyebut hu kepada makna huwa sebagai takwil dari illa wajhahu itu Al-Farra. Siapa itu Al-Farra? Wa qala Ibnu Tin, dan Ibnu Tin berkata qala Abu Ubaidah. Justru kalau versi Ibnu Tin, Abu Ubaidah itu yaitu Abu Ubaidah Al-Mutsanna di atas berkata illa wajhahu ay jalalahu. Jadi justru kata Abu Ubaidah sendiri wajhahu itu diartikan jalalahu, keagungan Allah. Sudah lain lagi, tadi diartikan huwa Allahnya, sekarang diartikan jalalahu, keagungan Allah. Artinya kok enggak ada yang mengartikan muka Allah gitu ya. Wakilah, lalu ada juga sigot tamridnya, dan dikatakan juga illa iyahu, kecuali kepada Allah. Takulu seperti yang biasa kamu ucapkan, akramallahu wajhaka, Allah memuliakan wajhaka, kepada mukamu, kan begitu, kepada wajahmu, kan begitu kalau artinya secara lengkap. Padahal maksudnya ai akramakallahu, Allah memuliakan kamu. Jadi ucapan Pak Zulkarnain itu bahwa yang dimaksudnya itu adalah Allah sudah benar di bagian itu, tetapi bukan pemilik wajah ya. Jadi tidak bicara wajahnya ya, pokoknya wajhullah itu ya Allah. Tapi dia berani sekali menyampaikan narasi illa malikahu. Tidak ada ulama bicara seperti itu ya. Kalau ada silahkan tampilkan dan kita bandingkan ulama siapa, jangan-jangan ulama ente saja ya. Kemudian ya, ini yang takwil yang kedua yang lebih keren sebetulnya karena lebih jauh ya. Qauluhu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhuhu. Adapun ucapan dari musannif Sahih Bukhari yaitu Imam Al-Bukhari dengan ucapannya atau dengan tulisannya illa ma urida bihi wajhuhu, naqalahu At-Tabari aidon, ini juga dipindah atau dituliskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya ya. Anba di ahli Arabiyah, sama dari kalangan diambil dari beberapa ulama-ulama ahli bahasa Arab. Wa wassalahu, dan menyampaikan kepada At-Tabari itu Ibnu Abi Hatim min tariqi Husayf, dari jalur Husayf ya, itu nama orang, an Mujahid, dari Mujahid ya, seorang tabi'in, mithlahu, sama dengan itu ya. Artinya ada juga yang dari Mujahid bahwa wajhahu itu artinya adalah ma urida bihi wajhullah ya, perbuatan baik yang dilakukan untuk Allah ya, keikhlasan ya, dilakukan secara ikhlas maksudnya. Kemudian wa min tariqi Sufyan Ats-Tsauri, adapun dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, qala berkata illa, kecuali sesuatu ma ya, sesuatu ubtugiyah, yang dituntut atau dicari bihi dengannya wajhullah, yaitu Allah ya, minal a'mali as-solihati, yaitu berupa perbuatan baik. Jadi dari sini kita sudah jelas sudah menyebut nama-nama ulama salaf ya. Imam Al-Bukhari, Abu Ubaidah itu tahun, kalau tidak salah itu lahirnya tahun 110 ya. Artinya lebih senior dari Imam Bukhari. Mujahid mengatakan ma urida bihi ghairullah. Versi Sufyan Ats-Tsauri lafadznya adalah ma ubtu bihi wajhullah minal a'mali as-solihah. Jauh kan? Ya. Wajhahu itu artinya kecuali perbuatan-perbuatan yang ditujukan hanya untuk Allah, begitu ya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga dalam kitab Fathul Bari mencarah Sahih Bukhari ketika bicara tentang hadis wa yadhakullahu ila rajulaini. Allah tertawa kepada dua orang. Kemudian di situ Imam Ibnu Hajar langsung menjelaskan perkataan Imam Al-Khattabi ya. Wa qala Al-Khattabi, tapi skip ya karena itu bicaranya lain, langsung kepada ucapan Al-Khattabi yang lain. Kenapa? Karena antara wa qala Al-Khattabi dengan qala selanjutnya itu tidak menyebut nama siapapun ya. Berarti ini tetap ucapannya Imam Al-Khattabi ya. Qala, berkata Imam Al-Khattabi, wa qad ta'awwala Al-Bukhari, dan Imam Bukhari telah mentakwil. Sekarang kamu bandingkan ini ucapannya Imam Al-Khattabi, kamu bandingkan dengan ucapannya Pak Zul. Ya. Ketika ulama menolak Imam Bukhari mentakwil pun, mulkahu maksudnya, itu karena mulkahu ternyata sebelum Imam Al-Bukhari sudah ada. Jadi Imam Al-Bukhari cuma memilih, bukan beliau yang membuat-buat. Itu saja. Tidak ada yang lalu merubah, itu bukan mulkahu, itu malikahu. Nggak ada ulama yang itu ya, segop itu nggak ada ya. Ini justru jelas. Al-Khattabi mengatakan Al-Bukhari itu mentakwil. Cukup sampai dua kalimat ini saja sudah terpatahkan kalimat dia. Kalau ulama salaf tidak pernah mentakwil, Imam Bukhari tidak mentakwil. Artinya kalau Imam Bukhari mentakwil berarti ulama salaf mentakwil. Selesai persoalan. Belum kalau kita bicara tentang Mujahid. Belum kalau kita bicara tentang takwilnya Ibnu Abbas. Belum kalau kita bicara tentang takwilnya Imam Ahmad ya. Begitu Pak ya, begitu. Jangan mau dibohong-bohongin lah ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa qatawal al-Bukhari ad-dhahka. Imam Bukhari telah mentakwil makna tertawa itu fi maudi'in akhar, di tempat yang lain, ala makna ar-rahmah, yaitu bermakna kasih sayang. Jadi di tempat lain Imam Al-Bukhari itu mentakwil yadhaku itu atau ad-dhahku itu dengan makna ar-rahmah ya. Wa huwa qaribun, dan takwil seperti ini dekat dengan kebenaran. Ini ucapannya Al-Khattabi menegaskan bahwa Imam Bukhari mentakwil ya di satu tempat sebagai rahmah, dan itu sudah dekat dengan kebenaran. Kemudian ini yang paling penting, Imam Al-Khattabi juga melanjutkan wa ta'wiluhu ala makna ar-ridha aqrabu, dan takwilnya Imam Al-Bukhari ad-dhahku bi makna ar-ridha, Allah tertawa maksudnya adalah Allah itu ridho ya, aqrabu itu lebih mendekati lagi, artinya lebih pas ya. Fa inna dhahka, karena sesungguhnya tertawa itu ya dullu ala ridha wal qabuli, menunjukkan bahwa yang tertawa itu ridho ya, dan menerima. Jadi di situ sebelumnya Al-Khattabi menjelaskan tidak mungkin Allah itu tertawa seperti kita karena ada sesuatu yang membuat dia senang lalu dia tertawa. Bukan begitu. Tetapi di situ artinya adalah Allah itu ridho atau Allah itu menyayangi. Kita poinnya di sini menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari mentakwil dohika yadhaku itu dengan dua lafaz. Yang pertama rahmah, yang kedua ridho. Dan komentarnya Al-Khattabi, yang makna ridho itu lebih mendekati. Karena umumnya tertawa itu menunjukkan kita rela, kita ridho, dan kita menerima. Jadi jelas ya, Al-Bukhari mentakwil. Oke, kita skip soal mulkahu atau malikahu karena sudah terlalu banyak dibantah itu. Bahkan secara manuskrip dibuktikan kalau tulisan Al-Bukhari itu mulkahu bukan malikahu ya. Tetapi ini saya pertebal pembuktian kalau Imam Al-Bukhari itu mentakwil, dan yang mengucapkan itu adalah Imam Al-Khattabi. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Ya, saya ulangi. Mutabaqah ya sesuai namanya rumah ya rumah yang kita tahu, rumah ada kamarnya, ada dapurnya, itu namanya tafsir rumah ya sama dengan rumah. Tapi kalau saya bilang rumah sama dengan kamar, maksud saya menafsirkan rumah dengan kandungan dari rumah tersebut. Saya bilang rumah sama dengan kamar atau rumah sama dengan ruang tamu, berarti saya menafsirkan rumah dengan sebagian dari bagiannya, tidak seluruhnya. Kalian dengan seluruhnya. Kalau saya menafsirkan rumah bukan dari bagian rumah, tapi kelaziman di rumah tersebut, saya bilang rumah menunjukkan ada apa? Kontraktornya, berarti kontraktor bukan rumah, tapi kelaziman dari adanya rumah pasti ada yang bangun. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Sama kalau saya bilang seperti sifat Allah, ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq, ya.
Maha Pencipta. Maha Pencipta menunjukkan ada dua, ada zat, ada sifat mencipta. Tapi kalau saya tafsirkan bitadammun, saya bilang al-khaliq sama dengan al-khalq. Al-khaliq sama dengan penciptaan, sifat mencipta. Maka saya menafsirkan dengan tadammun bahwasanya al-khaliq, nama Allah al-khaliq menunjukkan dia memiliki sifat apa? Pencipta. Padahal ada lagi zatnya juga, berarti ada zat yang menciptakan. Tapi kalau saya bilang al-khaliq sama dengan al-alim yang maha berilmu, maka ini tafsir dengan kelaziman karena tidak mungkin zat mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Paham? Nah, kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena ya, terkadang salaf mereka menafsirkan dengan kelaziman. Terkadang mereka menafsirkan kelaziman, namun bukan mereka menolak sifat tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari, ya. Jadi ini saya ingatkan ya. Salaf ya. Kadang menafsirkan dengan kelaziman, namun bukan berarti menolak sifat. Contoh Ibnu Jarir At-Tabari. Contoh At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, maksudnya Allah berinfak, dermawan. Dia bilang maksudnya Allah apa? Dermawan. Sebenarnya mengatakan Tabari mentakwil. Kenapa dia tidak mengatakan Allah punya dua tangan? Padahal dia sedang mentafsirkan dengan kelaziman. Kelaziman dari dua tangan Allah yang terbentang berarti Allah apa? Dermawan. Kenapa kita akan demikian? Karena dalam ayat-ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah, bahkan dia bantah orang yang mentakwil. Paham? Jadi saya ulangi, ahlul bid'ah terkadang mereka lihat Tabari juga mentakwil. Baca tafsir dari bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata Tabari maksudnya dermawan. Oh berarti Tabari mentakwil. Kita bilang tidak. Dia sedang menafsir dengan apa? Kelaziman. Kenapa? Dalam ayat-ayat yang lain dia mengatakan Allah punya tangan. Tatkala kita bahas pembahasan firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di situ Tabari bantah orang yang mentakwil. Tangan di sini maksudnya tangan yang benar, tangan hakiki. Paham? Contoh juga Tabari Imam Bukhari. Al-Bukhari juga demikian. Contoh Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam tafsirnya dia mengatakan kullu syai'in illa halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata illa mulkahu, illa gini tulisannya. Illa mim lam kaf ha. Apa maksud Imam Bukhari ini? Ternyata bacanya yang benar illa malikahu. Yaitu illa huwa. Semua yang ada di alam semesta akan binasa kecuali wajah Allah. Imam Bukhari maksudnya kecuali Allah sendiri. Di sini Imam Bukhari menafsirkan wajah dengan apa? Zat, dengan Allah. Tetapi bukan berarti Imam Bukhari menolak sifat apa? Wajah. Karena dalam buku-buku Imam Bukhari yang lain, Imam Bukhari menyelisih akidah Asy'ariyah. Dia menetapkan sifat ulu, dia menetapkan sifat suara. Dalam khalqu af'alil ibad, Imam Bukhari menetapkan sifat apa? Suara. Ya, sifat suara. Tapi kita akan bahas ini sebentar. Perkataan Imam Bukhari. Sudah belum? Sudah azan kah? Mim, lam, kaf. Ya. Ini perkataan Imam Bukhari. Kecuali mim, lam, kaf, ha. Sebagian orang membaca illa mulkahu. Ada yang baca illa mulkahu. Mulkahu artinya kecuali kerajaan Allah.
atau milik Allah, apa namanya? Ya, kepemilikan Allah. Ya. Namun ini bacaan yang salah. Ini bacaan yang salah. Ya. Terlebih lagi maknanya jadi salah. Ahlul bidah mengatakan Imam Bukhari mentakwil ila wajahahu ila mulkahu, kata mereka. Kata mereka dalam ceramah di YouTube juga ada. Imam Bukhari mentakwil semua binasa kecuali wajah Allah, semua sirna kecuali wajah Allah, yaitu kecuali kerajaannya. Kita bilang salah bacanya, bukan mulkahu. Kalau diartikan juga kecuali kerajaannya berarti enggak ada yang hancur. Semua ini kerajaan Allah, bukan? Semua ini milik Allah, bukan? Kita ini milik Allah, bukan? Kalau gitu enggak ada yang hancur dong, enggak ada yang binasa. Paham? Kalau kita artikan kecuali kepemilikan Allah, maka semua kita ini milik siapa? Allah. Kalau gitu enggak ada yang sirna. Yang benar bacanya illa mulkahu. Yang benar bacanya malikahu. Bacanya illa malikahu, yaitu pemiliknya, pemilik wajah. Maksudnya yaitu kecuali Allah. Kenapa saya katakan ini yang benar? Ibnu Hajar menukilkan dalam Fathul Bari bahwasanya dalam riwayat Nasafi, An-Nasafi adalah salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, yang meriwayatkan Imam Bukhari banyak. Ada Abu Dzar Al-Harawi, ada Al-Mustamli, ada juga An-Nasafi, ya. Dalam riwayat Nasafi, Imam Bukhari berkata dalam riwayat Nasafi, dalam riwayat An-Nasafi begini. Kullu syai'in halikun, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata qala wa qala Ma'mar illa, begini, ini kata Imam Bukhari. Ada tambahan dan berkata Ma'mar. Siapakah Ma'mar ini? Ma'mar ini namanya Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Ibnul Musanna. Ma'mar Ibnul Musanna. Dia punya buku judulnya Majazul Quran yang sudah dicetak. Ketika kita kembali kepada ini dalam kitab Majazul Quran, ternyata Ma'mar berkata illa huwa. Paham? Illa huwa dalam kitab Majazul Quran. Ini juga dinukil Imam Hajar dalam Fathul Bari. Dia mengatakan akan tapi lafalnya bukan begini, tapi lafalnya illa huwa. Kalau begitu, illa ini harusnya sama dengan ini, Berarti mulkahu ini bacanya malikahu. Pemilik wajah, yaitu huwa, faham? Tapi kalau kita baca mulkahu berarti salah baca, karena dalam kitab Ma'mar bin Musanna illa huwa, faham? Yang mereka ini salah semua, ya. Yang benar begini bacanya. Nah, Imam Bukhari tatkala menafsirkan illa wajhu dengan illa huwa, ini tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan kelaziman, karena Imam Bukhari bermanhaj Ahlussunnah dan dia menetapkan sifat-sifat Allah. Bahkan di antaranya ditetapkan sifat suara Allah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Dan ini membantah seluruh pendapat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengatakan firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Imam Bukhari mengatakan tidak. Allah berbicara dengan suara yang berbeda dengan suara malaikat dan berbeda dengan suara makhluk. Imam Bukhari tetapkan Allah berbicara dengan apa? Suara. Dan Asy'ariyah paling anti mengatakan Allah bicara dengan apa? Suara, dengan huruf, ya. Jadi kita katakan terkadang salah menafsirkan dengan kelaziman. Tadi contoh pertama siapa? Imam Tabari. Ya, kaum muslimin dan muslimat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah berseri-seri melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau tuan-tuan wajah berseri-seri besok lihat Allah? Enggak mau? Ya kalau enggak ada wajahnya apa mau dilihat? Hah? Lalu kita menafikan pula dengan alasan Imam Al-Bukhari men ahli ta'wil katanya. Padahal kalau diteliti Ibnu Hajar sendiri ini tidak ditemukan dalam naskah-naskah resmi Sahih Bukhari. Tidak ditemukan perkataan kullu syai'in halikun illa wajhahu
takwil di situ dibuat illa mulkahu, kecuali kerajaannya, segala sesuatu binasa pada hari kiamat itu kecuali wajahnya. Ini makna ayat. Di luarnya ada tafsir ay mulkahu, artinya kerajaan Allah. Yang tidak hancur itu adalah kerajaan Allah. Baik. Pertama, perkataan mulkahu ini dalam naskah-naskah yang terkenal dalam Sahih Bukhari seperti naskah Firabri, Karimah dan Al-Harawi dan lain-lainnya tidak ditemukan ini. Tapi yang ditemukan dalam naskah Imam Al-Khattabi dalam A'lamul Hadis ketika mensyarah Sahih Bukhari. Dan Imam Al-Khattabi ma'ruf ahli ta'wil. Dan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam Al-Hilahiyat juga di jalan Al-Khattabi. Dan Imam Al-Baihaqi juga ahli ta'wil, terpengaruh oleh ta'wil. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, oke lah, kalau seandainya diartikan illa wajhahu, kalian wajahnya dengan mulkahu, kerajaannya. Baik, ada enggak kerajaan Allah yang tidak hancur pada hari itu? Di langit apa di bumi? Apa yang tertinggal? Ada yang tertinggal nanti? Hah? Ada yang tertinggal? Bingung kita jawab. Yang mana yang tidak hancur? Yang tidak binasa? Matahari. Dekat dari apa? Ya, nanti Allah ciptakan lagi yang baru. Sama kita hancur semuanya, dia diciptakan lagi yang baru. Ini pada mahsyar. Ini di bumi ini. Apa yang tertinggal? Nanti bikin kajian lagi ya, buat penelitian. Insya Allah tidak sampai penelitian dan kiamat. Kaum muslimin. Ini tentang bacaan illa malikahu dalam Sahih Al-Bukhari. Apa benar demikian? Karena dia mengatakan bahwa kebanyakan bacaan adalah illa mulkahu. Dan ini juga dibaca oleh Imam Ibnu Hajar. Apakah ada sisi pembenaran jika dibaca illa mulkahu? Nah, ini banyak pembahasan ya. Banyak juga yang tanya dari kawan-kawan, dan ini yang bertanya di sini ya insyaallah dari penuntut ilmu. Saya sebenarnya senang menjawab untuk para penuntut ilmu saja, orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau asalnya orang-orang jahil, ini sulit untuk paham. Ya, apalagi pengennya cuma mendebat saja. Karena itu kata sebagian penyair, wa inna ana'an antufahhima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Dari hal yang rumit, kalau bahasa orang Jakarta, dari hal yang ribet, kamu memahamkan orang yang jahil, karena ujung-ujungnya dia akan menyangka bahwa dia lebih paham daripada kamu. Iya. Jadi berbicara terkait dengan hal yang seperti ini, pembahasan-pembahasan ilmiah, perlu keikhlasan. Seorang perlu tajarrud kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran. Bukan dia hanya masuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau fanatik kepada orang tertentu. Iya. Atau hanya lihat ini sekarang lagi viral, kemudian dia ingin masuk juga membahas di dalamnya. Ini hal-hal harusnya diperbaiki. Ini terkait dengan masalah ilmu. Jelas ya? Iya. Yang pertama yang perlu diketahui, di dalam Sahih Al-Bukhari itu, Al-Bukhari berbicara tentang hal ini, itu di kitab tafsir. Di tafsir surah Al-Qasas. Iya. Pada ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka ada tertulis di situ cetakan, dia tertulis di dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, illa malikahu. Ya, begitu bacaan benarnya. Begitu bacaan benarnya. Bukan pada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan di ayat itu. Jelas ya? Al-Bukhari tidak ada pembahasan di situ. Ya, pembahasan beliau pada ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Di situ ada bacaan illa malikahu. Di kebanyakan cetakan itu tertulis illa mulkahu. Di kebanyakan apa? Cetakan.
Nah, di sini pentingnya seorang itu belajar. Dan dia mengambil ilmu dengan jalur talaki. Mengambil dari guru. Jelas ya? Karena itu dari masa dahulu, itu diingatkan ada golongan namanya as-suhufi. Dia cuma baca dari lembaran-lembaran saja. Tidak ngambil dari guru. Akhirnya ketika terjadi tashif atau terjadi salah baca, maka dia juga ikut salah di situ. Ikut salah. Kalau kita telusuri riwayat-riwayat, itu jarang dari para ulama yang meriwayatkan hadits mereka harokati di dalam penulisan. Jangankan harokat, kadang titiknya saja tidak ada titiknya. Di penulisan sebagian ulama hadits di masa dahulu. Terus dari mana dia pastikan? Padahal tidak ada titiknya. Nah, ini dengan jalur apa? Talaki. Dengan jalur sama, dia dengar langsung dari guru. Bagaimana cara guru itu membaca? Jelas ya? Nah, cara yang lain itu diketahui dengan penjelasan para ulama terkait dengan riwayat tersebut. Dilihat penjelasannya apa? Dilihat penjelasannya. Misalnya di Muqaddimah Sahih Muslim ada hadits di situ. Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini. Yara itu dua bacaan, bisa dibaca yara, bisa dibaca yura. Ahadul kadhibain bisa dibaca kadhibain, bisa dibaca kadhibin. Dari mana diketahui dua bacaan? Itu dari keterangan para ulama yang menjelaskan apa? Hadits tersebut. Kalau lihat harokat nggak ada. Tergantung siapa cetakan yang mengharokati. Kalau cetakan Sahih Muslim yang dahulu tidak ada harokatnya, yang bisa menerangkan. Dicetakan Fuad Abdul Baqi itu masih mending. Dia kasih 2 harokat sekaligus. Jelas ya? Dia kasih 2 harokat sekaligus. Nah, ini dia pakai cetakan yang mana? Itu yang mencetak siapa? Yang memberi harokat siapa? Kamu dengar dari Sahih Bukhari itu dari siapa? Siapa nama gurumu? Gurumu dengar dari siapa? Dari siapa itu kan dilacak semua. Benar nggak cara penyebutannya seperti itu? Nah, itu kan ada pembahasannya lagi. Kalau memang benar, misalnya sudah pasti sanadnya, gurunya mendengar mulkahu. Ditanya perawi yang lain apa yang dia riwayatkan. Kan begitu harusnya. Nah, ini panjang pembahasannya. Karena itu di sebagian hadits, di pembahasan tentang cacat-cacat hadits di ilmu ilal, itu ulama ahli hadits dia tidak terpaku pada cetakan. Itu ada beberapa hadits di kitab guru kami Syekh Mukbil, judulnya Ahaditsu Mu'alla Dhahiruha Sihha. Hadits-hadits yang mengandung cacat padahal zahirnya benar. Ada sebagian hal misalnya beliau anggap bahwa ini hadits terputus. Ya, datang dalam sebuah cetakan ternyata di tempat yang terputus pakai kata haddatsana. Kata Syekh Mukbil, ini kami enggak terima. Karena buku-buku para ulama yang menjelaskan jalur-jalur riwayat semua menunjukkan bahwa dia tidak mendengar, ada perantara. Ketika dia memakai kata haddatsana di buku ini tidak masuk di dalam jalur sama kami. Kami tidak dengar dari guru sehingga kami bisa pastikan bahwa dia di situ pakai kata apa? Haddatsana. Kan butuh bukti kan? Dan mungkin saja manuskripnya ada kesalahan. Ya, di dalam hal tersebut. Ya, ini poin yang pertama yang harus dipahami. Supaya seorang itu bisa detail dan jeli di dalam mengkaji, di dalam membahas. Ya. Dan ini banyak ya, kalau kita mau kasih contoh-contoh, banyak bentuknya. Yang kedua, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini kaidah sering kami dengarkan dari Syekh Mukbil. Dan seingat saya itu pernah berlalu. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan disebutkan juga oleh ulama yang lain. Bahwa Imam Al-Bukhari itu ketika menafsirkan mufradat, kalimat-kalimat Al-Quran. Imam Al-Bukhari kan kalau bawakan ayat. Kemudian ada kalimat di ayat beliau tafsirkan. Maka biasanya penafsiran Al-Bukhari itu beliau ambil dari seorang alim yang bernama Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Dalam kitabnya yang berjudul Majazul Quran. Biasanya Al-Bukhari mengambil dari situ. Ya. Di pembahasan ayat ini, Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna itu berkata, illa huwa.
kecuali dia. Ya. Al-Bukhari kan biasanya ngambil dari sini. Jadi kalau bahasa Abu Ubaidah ini itu sama dengan penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya. Nah, itulah yang dibahasakan oleh Al-Bukhari, illa malikahu. Ya, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Abu Ubaidah tafsirkan kecuali dia sendiri. Itu tafsirannya Abu Ubaidah. Al-Bukhari tafsirkan dengan kalimat yang mendekati, kecuali Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Kan begitu? Al-Malik. Itu kan maknanya malikahu, artinya malika kulla syai', yang maha menguasai segala sesuatu. Itu penafsiran benar. Iya. Itu penafsiran benar. Nah, jadi ini yang kedua, sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sendiri, itu di Kitabut Tauhid, beliau menetapkan sifat wajah. Jadi tidak mungkin dia mentakwil di sini. Tidak mungkin dia mentakwil. Karena itu harus diarahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling indah. Kalau tidak, nanti orang akan tuduh Al-Bukhari dengan tuduhan macam-macam. Kok kontradiksi? Di sini mengatakan ada sifat wajah, di sini dia takwil, kan begitu? Maka diarahkan kepada makna yang paling bagus. Ya, makna yang paling bagusnya itulah yang dibaca, illa malikahu. Yang keempat, para ulama yang menafsirkan ayat ini itu hanya menyebutkan dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini itulah yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan selainnya. Mereka hanya menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Semuanya tersisa, semuanya binasa kecuali dia. Atau penafsiran yang kedua disebut juga oleh Al-Bukhari, illa ma urida bihi wajhullah. Kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Itu dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini, inilah yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat. Dari para ulama ahli tafsir di kalangan as-salaf. At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan selainnya. Jelas ya? Baik. Yang kelima. Seorang imam itu, kalau dia berucap sesuatu, maka asalnya diarahkan kepada keyakinannya. Itu namanya kita berlaku adil kepadanya. Dibawa kepada keyakinannya. Imam Al-Bukhari keyakinannya di atas akidah siapa? Akidah as-salaf atau akidah syariah? Di atas akidah as-salaf Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan itu tampak di buku-buku beliau. Apalagi kalau kita baca Kitabut Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, atau kita baca buku beliau Khalqi Af'alil Ibad, atau kita baca riwayat Al-Lalakai meriwayatkan dari Al-Bukhari tentang akidahnya, itu kelihatan Al-Bukhari di atas jalan para salaf. Detail sekali Al-Bukhari. Iya. Dan para salaf semuanya sepakat di dalam menetapkan sifat apa? Sifat wajah. Sepakat, tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Maka dalam hal yang seperti ini, kalau kita berbaik sangka kepada Imam Al-Bukhari, maka kita arahkan ucapannya kepada apa yang mencocoki ucapan para ulama yang sesuai dengan keyakinan beliau sendiri. Iya. Dan yang terakhir, anggaplah dibaca illa mulkahu. Apakah dianggap benar hal tersebut? Jawabannya tidak bisa dianggap benar. Memang kalau Al-Bukhari baca illa mulkahu harus diterima dari beliau? Itu penafsiran beliau misalnya menyelisih penafsiran as-salaf? Jawabannya tidak bisa diterima, kan begitu? Karena kita sudah lihat dari ucapan as-salaf yang lain, tidak ada yang mencocoki bacaan itu. Iya. Dan Imam Al-Bukhari manusia sama dengan yang lainnya. Maka harus dicocokkan sama dengan ucapan para ulama yang lain. Ini perbandingan namanya. Cuman yang ke-6 ini sebagian orang terlalu berat. Kamu berani menyalahkan Al-Bukhari. Ya. Kita tidak mau masuk di pembahasan itu. Makanya kita arahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling apa? Paling indahnya, paling mencocokinya. Iya. Jelas ya? Karena itu guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, ketika masuk di tafsir ayat ini, saya hadir di majelis. Iya. Saya hadir di majelis. Jadi beliau, qari'nya baca di kitab tafsir. Dibaca ayat ini. Ya.
Kullu syai'in halikun illa wajhah. Qari yang membaca illa mulkahu. Syekh menoleh illa malikahu, kata Syekh. Jelas ya? Ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ini sudah menghatamkan, menghajarkan Al-Bukhari sudah 2 atau 3 kali. Beliau. Dan beliau punya spesialis di dalam mengkaji Fathul Bari. Iya. Jadi keunggulan beliau di dalam mendalami Al-Bukhari itu lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Selain daripada itu, beliau salah seorang dari ulama yang memang pakar di bidang akidah di masa ini. Di bidang akidah di masa ini. Dan beliau punya pembahasan khusus tentang bacaan ayat ini. Di dalam kitab beliau, Min Kunuzil Quran, di jilid 1 halaman 270, dan setelahnya beliau terangkan tentang bacaan itu, bahwa zahirnya dibaca illa apa? Malikahu. Andai kata pun Imam Al-Bukhari baca illa mulkahu, lihat bagaimana komentar Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berkata itu bentuk dari takwil. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi berkata itu bentuk dari takwil. Itu cara salafi menyikapi. Jelas ya? Karena kaidah salaf itu tidak berubah. Para imam mungkin saja salah, Al-Bukhari bisa saja keliru. Jelas kan? Dan Imam Al-Bukhari sendiri di dalam sahihnya terkait dengan hadits itu dikritik oleh para ulama yang semisal dengannya. Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, kemudian Abu Ammar ibn Syahid, tapi ini terkait dengan Sahih Muslim ya. Dengan beberapa imam yang lain yang selevel dengan beliau, ya. Dan ternyata ada sebagian riwayat yang memang dipastikan di situ bahwa Imam Al-Bukhari keliru di dalamnya. Dalam riwayat itu. Tapi ini kan bukan konsumsinya orang umum. Kalau orang umum, mana bisa mereka terima? Masa Imam Al-Bukhari dibilang salah? Ya, kan begitu. Tapi ini konsumsi di tengah orang khusus dari para penuntut ilmu. Ya, bukan Imam Al-Bukhari itu salah begitu saja. Yang menyalahkannya itu para imam yang semisal dengannya. Ya, bukan saya. Bukan orang-orang yang baru datang belakangan. Jelas ya, lancang terhadap para ulama. Tidak. Itu nggak ada di dalam kamus kita, lancang terhadap ulama. Tapi kalau ada imam yang semisal dengan beliau di dalam hal tersebut, ya, maka begitu caranya memahami. Itu kaidahnya. Baik. Jadi dengan ini insyaallah taala tidak akan ada permasalahan di dalam pembahasan. Ya wallahu taala alam.